Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Baik, alhamdulillahirabbil alamin, kita dapat dipertemukan kembali dalam kajian kitab Fathul Qorib Al-Mujib yang diselenggarakan oleh Perpustakaan Ahmad Syafi'i Ma'arif, kampus terpadu Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta, yang tentunya kitab ini juga dipadu dengan himpunan putusan tarjih Muhammadiyah. Pada kajian minggu lalu telah kita bahas muqaddimah, mengapa kita mempelajari kitab ini, alasan-alasannya, dan juga Shahibul Madhab, terjemah Shahibul Madhab, biografi Imam Syafi'i. Telah kita jelaskan bahwasanya Imam Syafi'i lahir di Gaza dan perjalanan hidupnya di masa kecil hingga hijrah ke Mekah dan menuntut ilmu, lalu hijrah ke Madinah menuntut ilmu kepada Imam Malik dan imam-imam yang di sana. Lalu sampai pada pembahasan bahwasanya Imam Syafi'i pindah ke Yaman. Qala al-musannif hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Summa ruhala ilal Yaman, lalu Imam Syafi'i pergi ke Yaman. Summa ruhala ilal Yaman wa akhadha an Mutarrif ibni Mazin, lalu mengambil ilmu dari gurunya. Siapa gurunya? Mutarrif bin Mazin. Mutarrif bin Mazin. Siapa lagi? Wa Hisham ibnu Yusuf, dan Hisham bin Yusuf. Lalu Al-Qadhi, Hisham ibn Yusuf Al-Qadhi, namanya seperti itu. Lalu wa Amru ibni Abi Salamah, dan gurunya yang ketiga di Yaman adalah Amr bin Salamah bin Abi Salamah. Wa Yahya bin Hissan, dan Yahya bin Hissan nama gurunya. Ini beliau mengambil ilmu di Yaman, menyebarkan madhabnya, dan mengambil ilmu di Yaman, belajar kepada orang-orang ini, lalu pergi dari Yaman. Kemana? Ke Irak, Biladul Iraq. Bilad Irak ketika itu banyak ulama-ulama yang di sana bermadhab Hanafi, ya. Dan Hanafi ketika itu Imam Abu Hanifah dan madhab Hanafi masih di awal-awal perintisan. Nah, ini penting, masih di awal tahap-tahap perintisan dan juga pengembangan oleh murid-muridnya. Jadi Imam Syafi'i itu belajar kepada fakih-fakih sebelumnya. Imam Syafi'i belajar ke Imam Malik, pendiri madhab Maliki, dan juga pergi ke Irak untuk pergi ke murid-muridnya Imam Abu Hanifah. Jadi Imam Syafi'i ini tidak membatasi diri. Terus imam madhab yang keempat, Imam Ahmad bin Hanbal mana? Imam Ahmad bin Hanbal adalah muridnya Imam Syafi'i. Jadi ini sangat penting untuk kita pahami. Ini adalah yang namanya terbuka. Kita terbuka dan tidak hanya ingin belajar dari satu sumber saja. Inilah yang namanya inklusif, terbuka. Penting untuk kita ketahui. Sumaruhala ilal Iraq, lalu Imam Syafi'i pergi ke Irak, wa akhadha, dan mengambil ilmu dari
An Waqi' ibn Jarrah, dari Waqi' bin Jarrah. Nah, siapa ini Imam Waqi' ibn Jarrah? Gurunya Imam Syafi'i yang sangat berpengaruh. Ada suatu cerita yang penting untuk kita simak. Ceritanya apa? Ceritanya ketika itu Imam Syafi'i senantiasa pergi ke majelis ilmu. Dan ketika pergi ke majelis ilmu, kemanapun Imam Syafi'i selalu menjaga niatnya. Menjaga niatnya dan menjaga dirinya dari segala kemaksiatan. Ini penting untuk diketahui. Menjaga niat dan menjaga diri dari segala kemaksiatan. Akan tetapi suatu ketika Imam Syafi'i lewat pasar. Dan karena Imam Syafi'i itu sangat menjaga ilmunya, imannya, dan menjaga yang namanya jangan sampai bermaksiat. Imam Syafi'i itu jalannya sambil nunduk, gini, jalannya sambil nunduk, jalan sambil nunduk, biar apa? Biar nggak lihat yang aneh-aneh. Oh, kalau sekarang malah kita gimana caranya jalan tuh melek, oh sampai melotot gitu. Wah, nyari yang aneh-aneh. Barangkali ada rezeki. Kayak gitu kan. Juga tidak, Imam Syafi'i seperti itu, menunduk biar nggak lihat yang aneh-aneh dan macam-macam. Tetapi suatu ketika Imam Syafi'i ketika lewat pasar, ada ama-ama tua jalan di depan Imam Syafi'i dan bajunya atau roknya itu tersingkap sedikit, jadi kelihatan tumitnya. Jadi kelihatan apa? Tumitnya. Ada yang bilang ya agak naikkan dikit pahannya atau betisnya seperti itu. Tapi satu riwayat itu tumitnya, hanya tumit saja yang kelihatan. Tetapi karena tumit kelihatan ini, apakah Imam Syafi'i itu sengaja melihatnya? Tidak sengaja melihat. Dan hanya tumit sedikit saja. Tetapi karena itu aurat, apa yang terjadi? Imam Syafi'i kita kenal sebagai imam yang memiliki hafalan luar biasa. Imam Syafi'i hafal Muwatta berapa hari? 9. Hafal Muwatta kitab yang sangat tebal itu 9 hari. Belajarnya Imam Syafi'i itu, ini kitabnya dibuka, satu halaman ditutup, dilihat sebentar, terus tangannya dipindahkan ke halaman yang lainnya, lalu dibuka halaman selanjutnya. Dengan begitu sudah hafal. Itu cara belajar yang memotret. Jadi matanya itu memotret, memindai, sudah hafal semua. Hafal dan paham ya, nggak cuma hafal. Kayak kebanyakan hafiz Quran itu hanya hafal, isinya apa nggak tahu. Maka jadilah hafiz yang paham maknanya. Ini penting. Imam Syafi'i memiliki daya ingat yang luar biasa, daya hafal yang luar biasa, daya belajar yang luar biasa. Karena Imam Syafi'i lewat pasar tersebut dan melihat secara tidak sengaja tumit seorang emak-emak, akhirnya hafalannya jadi buruk. Bayangkan, Imam Syafi'i sengaja nggak sengaja. Yang dilihat apakah full body? Enggak, hanya tumitnya saja. Tetapi karena tumit itu atau di atas tumit itu adalah aurat, jadi maksiat ini memiliki efek yang luar biasa. Yang maksiat sedikit saja memiliki efek yang luar biasa bagi hati kita, bagi kalbu kita. Maka dari itu jangan meremehkan maksiat yang hanya sedikit. Imam Syafi'i dengan maksiat yang sedikit saja, bahkan bukan maksiat, enggak sengaja, bahkan hanya dengan melihat aurat sedikit saja hafalannya langsung berubah jelek. Ya tapi jeleknya jangan bayangkan seperti hafalannya kita ya. Hafalannya kita ini bukan seperti ya tidak bisa dikata-katakan lah, sangat buruk sekali. Jeleknya Imam Syafi'i agak loading dikit,
Ketika tadi baca sebentar, kayak dipotret halamannya bisa, sekarang enggak, harus loading bentar. Oh, kayak gitu, kata Habib Hamid Al-Hamid. Jadi karena loading sebentar, dia bilang, wah, hafalan saya jelek. Karena apa? Melihat tumit emak-emak. Akhirnya Imam Syafi'i datang ke gurunya, siapa yang tadi kita jelaskan, Waqi' bin Jarrah, lalu bersenandung qasidah, syakautu ila waqi'in su'a hifzi. Aku mengeluh kepada Waqi' akan apa? Akan buruknya hafalanku. Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka Imam Waqi' bin Jarrah memberikan nasihat kepada Imam Syafi'i untuk meninggalkan maksiat. Adalah apakah Imam Syafi'i berbuat maksiat? Enggak, hanya kelihatan, enggak sengaja lah. Wa akhbarani, dan mengabarkan kepadaku, kepada Imam Syafi'i, bi annal ilma nurun, bahwasanya ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullahi la yuhda lil 'asi, dan nur cahaya Allah itu tidak akan diberikan kepada orang yang suka bermaksiat. Ini adalah Imam Syafi'i, ceritanya Imam Syafi'i. Lengkapnya qasidahnya adalah syakautu ila waqi'in su'a hifdi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi annal ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'asi. Ini penting. Maka dari itu, sebagai thalabul ilmi, jangan kita banyak-banyak berbuat maksiat. Bukan banyak-banyak, jangan bermaksiat. Karena jika kita bermaksiat, maka ilmu yang selama ini ada di dalam diri kita, di dalam hati kita, itu bisa hilang. Karena ilmu itu bukan apa yang kita usahakan, bukan. Ilmu bukanlah apa yang kita hafalkan, bukan. Ilmu bukanlah yang kita dari buku ini gini seperti ini, bukan. Ilmu itu adalah nur yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Ini penting. Itu adalah kisah Imam Syafi'i dengan gurunya Waqi' bin Al-Jarrah. Baik, selanjutnya Imam Syafi'i di Irak bertemu siapa? Bertemu dengan Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani. Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani merupakan murid Imam Abu Hanifah. Merupakan murid Imam Abu Hanifah. Jadi Imam Abu Hanifah selalu berdiskusi dengan murid-murid andalannya, yaitu siapa? Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani dan juga Abu Yusuf. Nah, dua murid ini adalah murid andalannya Imam Abu Hanifah dan memiliki andil yang sangat besar. Ada satu murid lagi namanya Zufar, tetapi tidak seperti kedudukannya dua murid itu tadi. Nah, dua murid itu tadi memiliki kedudukan yang besar dalam mazhab Abu Hanifah. Dan Imam Syafi'i berguru pada Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani, muridnya Imam Abu Hanifah. Faqihul Iraq, Muhammad bin Usamah dan Muhammad bin Usamah berguru pada beliau. Siapa lagi? Mu'ayyub ibni Suwaid Ar-Ramli, Ayyub bin Suwaid Ar-Ramli, wa Abdul Wahhab ibni Abdul Majid dan Abdul Wahhab bin Abdul Majid, wa Ismail bin Ulayyah, ibnu Ulayyah, gurunya Imam Syafi'i juga. Ketika Imam Syafi'i di Irak, itu sudah tadi belajar di mana saja? Di Mekah, Madinah, Yaman, terus Irak. Akhirnya ilmunya sudah mumpuni. Karena ilmu sudah mumpuni, maka Imam Syafi'i mengarang kitab. Ini penting. Wa allafa kitabahu al-hujjah wa jama'a fihi madhabahu al-qadim. Imam Syafi'i
ketika di Irak ini karena ilmunya sudah mumpuni, akhirnya mengarang yang namanya kitab Al-Hujjah. Mengarang kitab apa? Al-Hujjah. Dan Al-Hujjah ini memuat pendapat-pendapat Imam Syafi'i yang sudah ia pelajari selama ini. Nah, jadi mempelajari itu adalah isi dari apa yang dipelajari Imam Syafi'i selama ini yang sudah didapatkan. Itulah yang dimaksud madhab al-qadim. Jadi Imam Syafi'i itu istilahnya punya dua madhab. Jadi dua pendapat. Pendapat yang lama dan pendapat yang baru. Nah, pendapat yang lama ini ditulis Imam Syafi'i ketika di Irak. Jadi madhabul qadim namanya. Madhabul qadim. Nah, yang ditandai dengan apa? Ditulisnya kitab Al-Hujjah. Lalu setelah itu wa akhadha 'anil Imam Asy-Syafi'i madhabahu a'immatun kibar kal Imam Ahmad wal Imam Abi Thawr summa tawajjaha ila Misr. Jadi ketika di madhabnya Imam Syafi'i yang qadim di Irak ini banyak orang-orang besar berguru kepada Imam Syafi'i. Salah satunya adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal berguru kepada Imam Syafi'i di Irak ini. Nah, lalu siapa lagi? Imam Abi Thawr. Imam Ahmad bin Hanbal karena saking mumpuninya akhirnya bikin madhab sendiri. Nah, akhirnya bikin madhab sendiri yang dinamakan madhab Hambali. Madhabnya Imam Ahmad bin Hanbal. Lalu juga ada Imam Abi Thawr. Nah, itu adalah orang yang besar juga, orang yang paham faqih di agamanya. Lalu inilah kisah Imam Syafi'i di Irak. Terus kemana lagi Imam Syafi'i pergi? Summa tawajjaha ila Misr. Lalu Imam Syafi'i itu pergi ke Mesir. Lalu pergi ke Mesir. Wa taghayyara ijtihaduhu fi katsirin minal masail. Nah, di Mesir ini Imam Syafi'i juga berguru kepada namanya Sayyidah Nafisah. Gurunya perempuan, tapi nggak apa-apa karena itu mumpuni. Berguru kepada Sayyidah Nafisah dan juga melihat keadaan-keadaan yang sebelumnya tidak dijumpai di Irak, di Yaman, di Mekah, Madinah, dijumpai di Mesir. Kok beda? Kok beda? Nah, ini bagaimana? Ini penting untuk kita ketahui. Kenapa kok berbeda? Akhirnya Imam Syafi'i merubah beberapa pendapatnya dan beristihad lagi, yang akhirnya muncullah yang namanya madhab Imam Syafi'i yang baru. Namanya madhab al-jadid. Jadid itu artinya baru. Jadi tadi selama di Irak membuat madhabnya atau mentaksis mendirikan madhabnya yang lama, namanya adalah madhab al-qadim, madhab yang lama. Lalu di Mesir beristihad kembali, beberapa pendapatnya itu dirubah dan akhirnya menjadilah yaitu madhab al-jadid, madhab yang baru. Ini penting. Lalu apa yang dilakukan? Faraja'a fi aqwalihi al-qadimah wa assasa madhabal jadid wa amla kitabahul Nah, jadi Imam Syafi'i kitabnya yang sangat terkenal yang kita tahu sampai sekarang ini, menulislah Imam Syafi'i di Mesir ini namanya kitab Kitab Al-Um. Nah, apakah di perpustakaan ini ada? Tidak tahu, mungkin di dalam ada. Jadi kitab Al-Um ini ditulis oleh Imam Syafi'i di Mesir dan itu adalah madhab Imam Syafi'i yang baru. Nah, ini penting. Lalu selain kitab fikih, Imam Syafi'i mengarang apa? Ini kitab yang paling penting dan paling bersejarah selain kitab Al-Um adalah kitab Ar-Risalah. Namanya adalah kitab Ar-Risalah. Apa itu kitab Ar-Risalah? Kitab Ar-Risalah adalah memuat tentang bagaimana kita cara beristihad.
atau yang kita sebut saat ini sebagai ilmu usul fikih. Yang pertama kali mengarang atau membukukan kaidah-kaidah yang paling penting dalam cara beristihad adalah Imam Syafi'i. Dalam kitabnya apa? Ar-Risalah, menulis kaidah pertama kali yang kaidah sangat penting, yaitu kaidah-kaidah usul fikih. Nah, karenanya Imam Syafi'i merupakan peletak dasar ilmu usul fikih. Nah, ilmu usul fikih ini sebenarnya ilmu apa? Ilmu yang itu bagaimana cara mengolah hadis-hadis yang dan dalil-dalil di Al-Quran, Sunnah dan lain sebagainya, diolah sedemikian rupa akhirnya jadi kitab fikih praktis. Akhirnya jadi hukum-hukum yang praktis yang kita gunakan sehari-hari. Yang awalnya itu mentah, masih Al-Quran bentuknya, masih sunnah-sunnah bentuknya, dirangkum jadi sedemikian rupa, akhirnya menjadilah itu fikih. Dan alat untuk merangkum ini semua jadi fikih namanya usul fikih. Dan usul fikih yang pertama kali mengkodifikasikannya, merangkumnya jadi satu buku adalah Imam Syafi'i. Ini sangat penting. Wa kana bihadza risalah muassisu ilmu usul fikih wa fatihah maghalibihi. Fatihah maghalibihi. Jadi dengan ilmu dan kitab risalah ini Imam Syafi'i dijuluki bapak atau muassis pendiri ilmu usul fikih wa fatihah maghalibihi. Dan yang membuka keran yang itu akhir sebelumnya macet, membuka keran pemahaman yang sebelumnya itu macet. Ini adalah kisah dari Imam Syafi'i di Mesir. Lalu apa peran Imam Syafi'i juga? Apa tanggapan ulama-ulama tentang Imam Syafi'i? Wa yutabaru al-Imam Syafi'i mujaddidul mi'ah ats-tsaniyah. Jadi Imam Syafi'i terhitung sebagai mujaddid. Kelas 4 kemarin apakah ada yang hadir di sini? Jika ya. Jadi di kelas 4 akan dipelajari tentang mujaddid. Di pelajaran ke-Muhammadiyah akan ada yang namanya tajdid. Siapa pembaharu Islam? Nah, pembaharu Islam yang hakiki dan benar salah satunya adalah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i adalah pembaharu di abad kedua Hijriyah. Nah, ini penting karena Islam telah lama karena Islam mengalami kemunduran, akhirnya diperbaharui, akhirnya maju lagi. Salah satunya adalah Imam Syafi'i dengan perannya yang sangat besar terhadap syariah Islamiyah. Li'annahu jama'a baina ulumil hadis wa ahli ra'yi. Karena Imam Syafi'i menggabungkan antara metode ulumul hadis, ahli hadis, dan metode ahli logika. Perlu diketahui bahasanya Imam Malik adalah imam hadis, Imam Faqih juga. Kitab Al-Muwatta merupakan kitab hadis. Nah, dan kitab ini dan istihadnya Imam Malik dijuluki Imam Ahlul Hadis, imamnya para ahlul hadis, karena banyak beriktimad, banyak bersandar kepada hadis-hadis. Dan juga Imam Abu Hanifah di Irak merupakan imam yang itu logikanya sangat kuat. Nah, dan Imam Syafi'i berguru kepada murid-muridnya. Akhirnya Imam Syafi'i menyatukan antara istihadnya ahlul hadis bersama istihadnya ahli logika, ahlul logik. Inilah yang sangat keren sekali dari Imam Syafi'i. Maka dari itu istihadnya Imam Syafi'i ini dalilnya kuat, logikanya juga kuat. Ini pentingnya kerennya Imam Syafi'i. Wa arsad qawaida ilmi usul fikih, dan mengasaskan qawaid ilmi usul fikih idhafatan ila ittila'ihi al-wasi' 'alal hadis wa riwayat. Jadi juga Imam Syafi'i juga cerdas dalam ilmu hadis, wa riwayat, dalam ilmu periwayatan hadis, wa rijalihi, dan ilmu para perawi hadis.
Nah, ada kitab namanya Tahdzibul Kamal atau Al-Kamal fi Rijal Hadis. Jadi kalau bisa dilihat di perpus ada, kitabnya sangat panjang sekali, dari sini sampai sana. Imam Syafi'i hafal semua. Apakah hanya itu saja? Banyak yang kita Imam Syafi'i hafal. Lalu juga Imam Syafi'i mempelajari atau menguasai apa? Al-Quran dan ulumul Quran. Lalu tarikh, sejarah, dan syair, dan sastra, wal adab, wal lughah, dan ilmu bahasa. Dan Imam Syafi'i juga orangnya adalah sufi. Jadi beliau sangat warok sekali. Wa wara'ahu wa taqwahu wa zuhdahu fi dunya. Imam Syafi'i sangat zuhud. Nah, lalu wa tufi rahimahullah bil Qahirah sanata mi'ataini wa arba'a lil hijrah. Dan Imam Syafi'i meninggal di mana? Di Kairo. Kapan? Pada Kairo itu mana? Mesir. Pada tahun 204 Hijriah. Nah, dan kuburannya, makbaranya saat ini masih ada. Silakan nanti bisa kalau ikut Arabic Camp ke Mesir atau nanti kuliah di Mesir bisa dikunjungi. Lalu apa kata-kata imam lain terhadap Imam Syafi'i? Qad qala anhu al-Imam Ahmad. Imam Ahmad berkata, Imam Ahmad bin Hambal, muridnya Imam Syafi'i berkata, kanal Imam Syafi'i kasyamsi di dunya. Imam Syafi'i itu seperti matahari di dunia ini, sangat terang benderang. Wakal afiyalil badan, dan seperti kesehatan di dalam tubuh. Jadi selalu mengingatkan, fahal tara lihadaini man khalaf aw anhuma min iwad. Jadi apakah ada yang lebih hebat dari ini? Nah, ini adalah pujian dari Imam Ahmad. Apakah Imam Ahmad saja yang memuji? Oh, tidak, banyak. Lalu waqala rahimahullah, Imam Ahmad juga berkata, karena al-fiqhu kuflan. Dulu fikih ini merupakan bikin pusing, nggak tahu caranya, atau tertutup, tergembok ala ahlihi hatta fatahu wa bisyafi'i, sampai Allah Subhanahu wa taala membuka gembok tersebut dengan Imam Syafi'i. Ini perannya Imam Syafi'i. Terus siapa lagi yang memuji Imam Syafi'i? Banyak. Wa qala fihi al-Imam Abu Zur'ah. Dan Imam Abu Zur'ah berkata, ma'a'lamu ahadan a'zamu minnatan ala ahli Islam min Syafi'i. Aku tidak tahu orang yang lebih besar jasanya terhadap Islam, terhadap umat Islam, kecuali Syafi'i, kecuali Imam Syafi'i. Maka inilah kerennya Imam Syafi'i, pengasas atau muassis madhab Syafi'i, rahimahullah ta'ala wa radhiyallahu anhu. Jadi inilah kerennya imam kita, Imam Syafi'i, yang menjadi muassis madhab Syafi'i. Dan dari ketika Imam Syafi'i ini meninggal, murid-muridnya sudah banyak sekali. Murid-muridnya banyak sekali, akhirnya pendapat-pendapat Imam Syafi'i dipelajari, ditulis, terus dipahami, terus sedemikian rupa, karena fikih ini permasalahannya akan terus ada. Mobil apakah 2000 tahun yang lalu sudah ada? Belum ada. Pesawat apakah 2000 tahun yang lalu sudah ada? Begitu pula permasalahan-permasalahan fikih. Jadi terus ada. Maka dari itu murid-murid Imam Syafi'i membukukannya, mempelajarinya, menghafalkannya, dan mengembangkannya. Nah, mengembangkannya sedemikian rupa agar kita semakin mudah, dan masalah-masalah yang belum ada dipecahkan oleh muridnya. Selain itu juga hal-hal yang itu juga dulu belum ada, dulu belum diketahui, dipecahkan, dan pendapat-pendapatnya dikoreksi lagi. Apakah benar sesuai dengan Quran dan Sunnah? Ini sangat penting. Nah, lalu bagaimana kok bisa ada kitab Fathul Qorib? Ini ceritanya bagaimana? Kita simak minggu depan. Baik, sekian dari saya. Hayya nahtatim dirasatan nabi qiraati kafaratil majlis.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.